pada kemarin. Acara diskusi lingkar studi cendekia dengan tema nasionalisme dan teknologi di Indonesia. Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Indosoc Sheffield, Mas Indra Yudi Pratama, kemudian kepada Koordinator Lingkar Studi Cendekia yang baru sedang di jalan, Mas Mustanul Arifin, kepada Ketua PPI UK kita yang baru terpilih, Mas Media Wahyudi Ashar, kepada kedua pembicara kita, Mas Adi Pandang Yudhoyono dan Mas Bening Tirta Muhammad, serta penanggap yang akan datang nantinya, insya Allah Dr. Irfan Madani, lalu pada moderator Zulhan Harahap, Bapak Zulhan Harahap, dan kepada semua peserta yang telah datang dari seluruh penjuru Inggris. Acara ini akan dibagi ke dalam beberapa sesi, yang pertama pembukaan, dan yang selanjutnya diskusi yang akan dipandu langsung oleh Bapak Moderator. Sebelum kita masuk ke acara diskusi, mari kita dengarkan sama-sama sedikit sambutan dari Ketua Indosoc kita, Mas Indra Yudi Pratama. Silakan. Yang ini penangkapnya Dr. Irfan Madani. Silakan ya. Sini juga boleh. Tinggal di Sheffield tapi ngajarnya di Kantil. Jauh banget. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya juga bingung kenapa disuruh masih kata sambutan karena nggak pernah disuruh menyambut yang datang karena nggak pernah datang sih. Orang sekalinya datang kalau misalnya mau ke Sheffield langsung mintanya ke Peak District. Jadi pertama-tama selamat datang di Sheffield, terutama di Student Unionnya University of Sheffield. The best student union in the UK, bukan kata saya. Itu ada surveinya benar. 3 tahun betul. Ini untuk bisa bilang untuk pertama kalinya ada satu event yang akademik di Sheffield, karena biasanya kita cuma having fun, termasuk angklung dan jalan-jalan. Jadi kalau nanti ada yang mau survei gimana kita latihan angklung atau sekalian mau makan, biasanya ada makanan sih. Nanti jam 2. Di akhir acara mungkin Mas Umar nanti ngajak ke Peak District. Itu yang salah satu lagi saya kurang senang. Kenapa diajak ke Peak District meskipun Peak District masih di Sheffield? Mestinya diajak city tour, Mas. Kita punya Hillsborough, Mas. Itu nerakanya Arsenal, Mas. Masalahnya permintaan. Iya, maksudnya yang di bus itu Sheffield yang masuk ke Peak District. Karena Peak District itu hitungannya udah Derbyshire, Mas. Oh, Derbyshire ya. Jadi diskusi yang bertemakan nasionalisme dan teknologi di Indonesia ini, waktu Mas Umar kasih saya ya mau ada diskusi ini untuk pertama, kadang-kadang saya untuk acara Indosoc kadang-kadang saya hold dulu, saya tanya dulu ini impactnya apa buat Indosoc Sheffield. Tapi kalau untuk diskusi yang sepenting ini langsung ACC-nya cepat, langsung dikerjain, Mas. Karena temanya juga sangat berkaitan dengan 11 November besok, Hari Pahlawan Nasional. Itu maksudnya 16 Januari maksud saya. 10 itu Hari Pahlawan Nasional. Salah dikit boleh lah. Jadi semoga diskusinya berjalan dengan lancar, membuahkan hasil yang semoga bisa menjadi sumbangsih ke Indonesia, dan selamat menikmati di acara di Sheffield ini, meskipun cuacanya memang karakteristiknya Sheffield, mendung, hujan, dan begitulah Sheffield. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Koor LSC yang dalam hal ini akan diwakili oleh Mas Umar. Pada Mas Umar kita persilakan. Iya, oke. Terima kasih Bapak-bapak dan ibu-ibu.
dan teman-teman sekalian. Sebagai yang harus menyampaikan sambutan Mas Arifin, cuma beliau sedang di jalan dari Manchester dari Leeds ke sini. Beliau bawa rombongan juga dan katanya badai. Jadi saya akan mungkin sedikit memperkenalkan LSC. Mungkin nanti beliau yang akan menyampaikan lebih jauh setelah selesai diskusi mungkin. Jadi LSC ini sebetulnya kelompok diskusi awalnya dibikin baru bulan Maret tahun 2015, 31 Maret tahun 2015 kalau tidak salah, di Leeds pada waktu itu oleh 7-8 mahasiswa dari 3 kota, Leeds, Bradford, dan York. Saya pada waktu itu masih belum di sini ya, saya baru sampai September sampai bulan Oktober ini kita sudah diskusi putaran ke-7. Kalau saya baru putaran kedua karena saya baru ikut diskusi yang di Leeds sama Bening waktu itu. 7 putaran diskusi antara lain diadakan di Leeds, Huddersfield, di York, sempat di Bradford, dan mendiskusikan berbagai isu. Terakhir diskusi di Leeds itu temanya adalah soal krisis ekonomi dan gerakan buruh di Indonesia. Yang waktu itu jadi bicara adalah Pak Kurniadi, temannya Pak Mas Adi dari Kementerian Keuangan, dan Mas, saya agak lupa, dari LIPI. Kebetulan mereka PhD di sini, jadi menyampaikan beberapa hal terkait dengan riset mereka sebetulnya. Jadi sebetulnya ini forum diskusi yang memang digagas oleh mahasiswa Indonesia untuk kemudian mendiskusikan apa yang terjadi di Indonesia. Kedepan aktivitasnya akan lebih banyak sebetulnya di aktivitas baik itu diskusi, roundtable forum, dan rencana ke depan kita akan juga terbitkan jurnal online, ini sedang dalam proses pengembangan untuk kemudian menyalurkan aktivitas teman-teman mahasiswa Indonesia yang minatnya di bidang akademik. Karena saya yakin banyak teman-teman mahasiswa dan PhD yang mungkin senang diskusi, dan ini salah satu tempat untuk menyalurkan. Ya mungkin dalam kadang-kadang juga kolaborasi dengan PPI setempat. Mungkin PPIP ya? Ya, kalau Oke, karena kebetulan. Seperti itu LSC sebetulnya mungkin nanti akan disampaikan lebih baik oleh Arifin, karena beliau juga salah satu pendiri dan baru kemarin jadi koordinator LSC yang baru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Kita lanjut ke acara inti kita, yaitu diskusi dengan tema nasionalisme dan teknologi di Indonesia, yang langsung akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Zulhan Harahap, mahasiswa PhD Geografi dari University of Sheffield. Pada Bapak Zulhan, dipersilakan. terima kasih. Ada iklan. Ya, Bapak Ibu sekalian, saudara, adik-adik yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pertemuan diskusi kita ini paling tidak seperti kata Umar, selain menambah wawasan atau berbagi pengetahuan, tapi lebih penting lagi juga adalah mempererat tali silaturahmi ya. Ya, jadi saya yang baru datang, mungkin juga ada yang lain, bisa kenal teman-teman yang baik di Sheffield maupun dari Universitas di kota lain di UK ini. Ya, jadi sesuai tema diskusi yang digagas oleh teman-teman mungkin yang seperti tadi, bahwa ini adalah rangkaian dari satu diskusi ke diskusi berikutnya. Tema kita pada hari ini adalah nasionalisme dan teknologi. Jadi kira-kira kita ingin mendiskusikan bagaimana perkembangan teknologi di Indonesia yang bisa paling tidak kita lihat, atau nanti ada dua narasumber yang akan membawa kita untuk melihat bagaimana peran teknologi yang seharusnya berkembang saat ini Indonesia bisa membawa perubahan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat di Indonesia, serta kira-kira apa peran atau kontribusi mahasiswa atau cendekiawan yang ada di luar Indonesia, termasuk di ini, terhadap perkembangan teknologi tersebut. Jadi saya tidak bisa memberikan banyak ini. Nanti kedua narasumber kita
pertama Bapak atau Saudara Adi Pandang Yudono. Ya, yang mungkin nanti berbicara yang kedua. Tapi beliau ini dosen di bidang apa di Fakultas Teknik di Universitas Brawijaya, khususnya di jurusan perencanaan wilayah. Ya. Beliau sudah selesai S2 di Australia, setelah S1-nya di geografi di Universitas Indonesia. Dan Bapak Adi Pandang Yudono juga salah satu reviewer untuk Indonesian Scientific Journal di bidang geospasial yang ada di Indonesia. Yang kedua, Saudara Adinda Bening Tirta Muhammad, ya kan? Yang datang dari Universitas Manchester, khususnya di jurusan apa? Itu nama departemennya, Polymer Department. Ya, sekarang sedang mengambil master di sana. Sebelumnya sudah menyelesaikan S1-nya di jurusan biologi dan chemical biology ya di Nanyang University, Singapura. Selama ini yang mungkin belum ada pekerjaan tetap, tapi Saudara Bening sudah banyak berkecimpung di bidang penulisan, jurnalistik, dan juga mengikuti magang yang cukup intensif pada Pusat Penelitian Unggulan Kementerian Ristek dan Teknologi yang ada di Malang, khususnya bidang pengembangan fotosintetik pigment. Jadi keduanya nanti akan bicara dari sisi bidang studi masing-masing, bagaimana teknologi yang mereka lihat sedang berkembang di Indonesia, bagaimana hubungannya dengan proses-proses peningkatan kesejahteraan atau pembangunan Indonesia secara umum, dan kira-kira apa yang akan bisa disumbangkan oleh peneliti, mahasiswa maupun cendekiawan yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri untuk kita bawa pulang nanti di Indonesia. Jadi silakan Saudara Bening yang pertama. Seperti ya, karena waktu kita terbatas, mungkin masing-masing pembicara diberi waktu maksimal 15 menit. Ya, nanti ada Bapak Irfan Madani yang akan memberi tanggapan maksimal 15 menit, Pak. Untuk keduanya. Terlalu lama, Pak. Ya, Apalagi saya masing bukan dua-duanya bukan bidang saya. Jadi ya ya kita bisa ada. ya berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Sebenarnya saya di sini tidak untuk menyampaikan hasil riset, jadi lebih kayak sharing pandangan saya tentang bagaimana teknologi bisa menjadi alat untuk meningkatkan ya untuk memajukan bangsa. Buat informasi, Pusat Unggulan Iptek itu seperti sederhananya laboratorium atau institusi yang dipilih oleh Kementerian Riset dan Teknologi supaya hasil riset mereka bisa sampai ke tahap komersialisasi. Jadi di sana mereka terfasilitasi dari segi funding dan fasilitas-fasilitas lainnya yang bisa membuat akhirnya hasil riset itu bermanfaat buat masyarakat luas. Kalau term of reference presentasi saya dari panitia sebenarnya soal kaitan gimana sains, teknologi, dan kebijakan pada akhirnya bisa memberikan dampak langsung atau dampak yang luas kepada masyarakat. Jadi saya di sini sebenarnya tidak juga untuk ingin memberikan definisi tertentu gimana satu dan lainnya berhubungan, lebih kepada melihat apa yang sudah berkembang. Tapi sebelumnya saya pengen ya menyampaikan apa sih yang terpikir oleh saya ketika mendengar kata sains. Salah satu teori sains, hal-hal yang fundamental, lalu soal pengetahuan. Sains juga terkait soal basic research, mana risetnya yang dimaksud adalah riset yang ingin mengungkap sesuatu yang berdasarkan keingintahuan. Lalu juga ada altruistic research. Ini riset yang punya niat mulia, misalnya
menemukan obat HIV, obat yang Ebola yang dengan niat mulia, dan ini butuh investasi yang besar. Lalu sains juga tentu soal Nobel Prize dan akhirnya pendidikan. Kalau soal teknologi butuh investasi, teknologi butuh riset dan butuh pengembangan. Teknologi terus berkembang. Kalau teknologi tidak diperbarui, tidak disempurnakan, maka teknologi itu akan akhirnya menjadi usang. Secara harfiah, teknologi juga berarti alat bantu. Misalnya teknologi sepeda, teknologi mobil, teknologi pesawat. Pada akhirnya dia akan meningkatkan kualitas hidup, termasuk di sana peningkatan produktivitas, efisiensi waktu, dan lain-lain. Lalu kebijakan, ya kita dengar kebijakan, kita akan pikir tentang politik, tentang kepentingan, lalu anggaran tentu saja, soal investasi, lalu soal pendapatan, apakah kebijakan itu akan mengenerate revenue atau enggak, lalu apakah kebijakan itu pada akhirnya memberikan manfaat ke masyarakat. Nah, para peneliti sudah mencoba merumuskan bagaimana pada akhirnya ilmu pengetahuan bisa bermanfaat. Jadi inovasi-inovasi yang ditemukan di inovasi yang ada di lab itu gimana bisa bermanfaat. Maka dibangunlah model di 2008 yang namanya triple helix, di mana ada sinergi antara akademia atau universitas, pemerintah, pembuat kebijakan, dan industri sebagai pelaku langsung dari aplikasi teknologi atau hasil riset dari universitas. Lalu 2012 ada model yang lebih bisa dibilang lebih komplit, di mana di sini perlu ada pelibatan masyarakat, karena masyarakat kan pada akhirnya akan menggunakan teknologi itu. Masyarakat yang menggunakan, masyarakat yang harus dididik supaya teknologi itu pada akhirnya bisa terpakai, dan masyarakat juga yang memberikan feedback apa yang selanjutnya dibutuhkan. Lalu 2012 di tahun yang kurang lebih di bulan yang kurang lebih sama, riset yang sama menambahkan satu elemen lagi, yaitu environment elements. Jadi di sini lingkungan menjadi salah satu perhatian. Jadi quadruple helix ditambah satu elemen lagi, yaitu lingkungan, dimana di sini isu kesinambungan, sustainability, dan environmental issue menjadi sebuah pertimbangan tersendiri. Itu yang berkembang di dunia. Saya membawa jauh ke belakang di tahun 80 sampai 90-an awal, di mana ada dua tren di sini antara Habibie, seorang teknokrat dari bidang engineering, dan teknokrat lainnya dari bidang ekonomi. Saya membaca tulisan dari Zulfikar Amir, dosen di Nanyang Technological University, yang mencoba membandingkan sudut pandang antara engineer sama ekonomis. Nah, dari paper itu dia mencoba meng-highlight beberapa hal. Yang pertama, ketika Habibie memikirkan soal ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai competitive advantage, di mana apabila kita memiliki pengetahuan itu, maka di sanalah daya saing terbentuk. Sedangkan ekonomis berpikirnya sesuatu yang komparatif, sesuatu yang relatif, membandingkan misalnya antara Indonesia dan Bangladesh misalnya. Apa yang membuat investasi berjalan di Indonesia dan di Bangladesh? Nah, di sini ekonomis melihat dua hal penting di Indonesia. Indonesia punya natural resources yang berlimpah, dan Indonesia juga bisa dibilang memiliki cheap labor. Nah, di sini konsep globalisasi sangat kental, karena di sini kita melihat bahwa ketika ada opsi yang lebih murah, maka dengan gampang sebuah industri bisa berakhir di suatu negara. Jadi misalnya pabrik garmen di Sukabumi, ketika misalnya pegawainya minta tambahan gaji, bisa jadi pemilik
pabriknya kabur sekalian mencari negara yang lebih murah labornya. Di sisi lain, Habibie mengutamakan riset untuk meningkatkan nilai tambah dari produk, misalnya produk-produk yang berdasarkan riset, dan di sini goalnya adalah pada akhirnya kemandirian teknologi, di mana sebuah negara tidak bergantung dari negara lain dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya. Ketika ekonomis melihat atau menginginkan impact langsung, sedangkan Habibie melihat sebuah butuh waktu, butuh plan jangka panjang gitu. Immediate impact di sini juga termasuk misalnya orang dengan gampang mengusulkan ya udah kita impor aja, nggak perlu kita mikirin benih unggul, nggak perlu kita riset lama-lama untuk mendapatkan benih unggul misalnya. Ya udah kita impor aja, karena secara keseluruhan ketika dijumlahkan maka opportunity cost kita lebih kecil untuk misalnya untuk mengimpor. Ketika ekonomis melihat riset itu sebagai sesuatu yang menghabiskan biaya, para engineer melihat bahwa teknologi itu membuka jalan ke banyak hal, termasuk ke revenue, sumber revenue. Nah, di akhir paper beliau meng-highlight bahwa pada akhirnya ekonomi yang ditawarkan oleh ekonom itu tidak sustainable, dan pada akhirnya ada semacam ketergantungan dengan negara yang sudah lebih maju. Sedangkan di Habibie sendiri, sepertinya impact dari teknologi yang dikembangkan itu juga sesuatu yang arguable gitu. Misalnya, kenapa yang dipikirkan dulu pesawat? Kenapa misalnya bukan ketahanan pangan atau penyediaan elektrifikasi misalnya? Ini akan saya bahas lebih lanjut. Nah, mungkin di sini kita bisa melihat apa sih yang dimaksud industrialisasi misalnya. Gimana teknologi itu bisa pada akhirnya mengenerate revenue. Apakah teknologi yang dimaksud misalnya teknologi padat karya seperti ini, yang orang sebelumnya manual sekarang dipakaikan atau diberikan mesin supaya produktivitasnya lebih tinggi, atau misalnya pembuatan pesawat dalam negeri, atau mungkin yang model yang lebih umum, misalnya perusahaan luar negeri ya udah buka pabrik aja di Indonesia. Ini pabrik Baserdorf, produsen semacam Nivea dan teman-temannya di Malang. Oke, kita bisa lihat di sini, ini teknologi yang benar-benar kita riset sendiri dan sifatnya B2B skala besar. Kalau ini consumer goods, banyak employment, banyak mempekerjakan, sama juga seperti ini. Mungkin kita bisa merefleks apa sih yang kita maksud dengan pemanfaatan teknologi untuk ekonomi. Nah, sekarang siapa yang bertanggung jawab untuk mentransfer teknologi menjadi revenue? Apakah itu lembaga ilmu pengetahuan Indonesia atau badan penelitian, badan pengkajian dan penerapan teknologi yang dibentuk pada masa Habibie, Kemenristek atau Pusat Unggulan Iptek, atau misalnya kita bisa melirik universitas yang menghasilkan para entrepreneur. Dengan ilmu mereka memikirkan ide-ide bisnis, lalu bikin startup teknologi dan sebagainya. Atau mungkin LPDP yang recently membuka peluang bagi yang ingin membuat riset dengan tujuan komersialisasi pada akhirnya. Ini sedikit highlight dari BPPT. Ternyata badan dari BPPT itu punya tupoksi atau peran yang cukup banyak. Saya juga baru nyadar ketika searching. Dan hal yang menarik di sini adalah bahwa ada namanya perusahaan pemula berbasis teknologi atau teknologi based startup. Itu juga sebenarnya menjadi bagian dari peran BPPT, cuman sejauh ini sepertinya belum terdengar. Nah, pengalaman saya di lab di
ini ada semacam apa ya, kayak yang harusnya menjadi siklus yang benar, yang sustainable, tapi ada terhenti di mana hasil riset pada akhirnya bisa mengenerate revenue. Dan mungkin di sini seharusnya ada badan-badan yang atau institusi yang harusnya bisa mempercepat bagaimana hasil riset bisa pada akhirnya menjadi sesuatu yang komersil. Ya mungkin ini bisa jadi case apa ya, kasuistik, cuman ini menjadi sesuatu yang apa ya, lazim terjadi di lab. Nah, pengalaman saya 6 bulan di Malang, ternyata semacam ada ketidakcocokan, ada mismatch. Ketika sebuah pusat unggulan iptek diharapkan menjadi badan yang mengkomersilkan hasil risetnya, ternyata funding tidak bisa dipakai untuk membuat pilot line scale. Ketika ada, jadi biasanya ada research scale, kalau di lab kimia ada research scale atau lab scale, sampai menuju industri atau scale up itu ada in betweennya. Nah itu dana ini tidak bisa dipakai untuk membuat alat untuk pilot line scale. Anehnya funding cuma bisa dipakai buat consumables, barang habis pakai. Sepertinya diasumsikan bahwa mesin-mesin untuk pilot line itu bisa dibeli sendiri sama institusi pusat unggulan iptek ini. Kemudian sepertinya itu pengalaman curhat dari supervisor di sana, memang para peneliti harus secara proaktif mengapproach mendekati industri. Nah ini mereka juga struggling karena nature mereka adalah peneliti, bukan seorang sales marketing, bukan seorang yang menjual. Dan satu sisi lagi, ternyata pada banyak kali expertise atau keahlian yang dimiliki sebuah institusi riset itu tidak berdasarkan kebutuhan. Jadi ya kadang maklum aja ketika hasil riset tidak laku karena mungkin belum ada demand-nya misalnya, atau emang demand-nya tidak ada. Jadi pertanyaan berikutnya, apakah expertise dulu atau demand dulu gitu? So what now? Ini saya ada baca artikel menarik mengenai apa sih yang perlu diperhatikan sebelum memulai sebuah inovasi. Mungkin pertama kita bisa melihat strength, apa sih yang Indonesia punya gitu. Lalu purpose, tujuannya apa, aplikasinya di mana, lalu visible nggak secara ekonomis. Kemudian yang terakhir sustainable apa enggak. Apakah sesuatu itu sangat bergantung pada sebuah misalnya dari negara lain, atau misalnya sesuatu itu pada akhirnya akan habis suatu hari nanti. Mungkin yang bisa kita lihat ya hal yang potret yang umum, ya pasti soal pendidikan, soal unemployment, ketahanan pangan, soal penyediaan energi, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah ini 3 pertanyaan terakhir yang saya rasa bisa kita diskusikan. Apakah pada akhirnya teknologi punya single goal gitu untuk menuju ke kemandirian teknologi, ataukah teknologi itu harus sesuatu yang marketable dan berdasarkan demand, dan akhirnya buat kita para peneliti dan mahasiswa di sini, apakah kita harusnya melihat kebutuhan negara atau kita mengejar yang namanya passion? Dan keduanya bisa jadi tidak berhubungan atau tidak perlu berhubungan sebenarnya, karena memang pada akhirnya memang bisa dilihat ada streaming, ada orang yang melakukan sesuatu misalnya dengan diniatkan untuk mengubah sesuatu di Indonesia, ada juga yang by passion, dan passionnya ini bisa jadi tidak terbatas kontribusinya untuk Indonesia, misalnya untuk dunia gitu. Misalnya passionnya untuk
particle physics misalnya untuk menemukan dark matter dan sebagainya. Jika itu memang passionnya untuk dunia, ya silakan saja sebenarnya. Nah, jika ingin melihat, ingin berkontribusi untuk Indonesia, mungkin yang bisa sudut pandang yang bisa diambil adalah bagaimana sebuah teknologi itu nggak berdiri sendiri. Kita bisa melihatnya sebagai bangunan dengan dua core pertanyaan. Apakah teknologi yang kita kerjakan sesuatu yang sifatnya core, inti, atau dia support? Pertanyaan berikutnya, apakah dia urgent atau tidak urgent untuk dia dikerjakan sekarang? Dan pada akhirnya segala hal itu akan terkait. Misalnya soal penerbangan, butuh orang fluid dynamics, butuh orang material juga ada, butuh orang manajemen transportasi juga pada akhirnya. Nah, di sanalah kita bisa melihat bahwa di sini sebenarnya kita bisa berbagi peran. Jadi selain kita mengerjakan apa yang kita bisa, membentuk expertise kita juga bisa melihat bagaimana kita bisa menghubungkan how can we relate our expertise to our nation needs. Dan satu highlight lagi sebenarnya, selamat datang teman-teman dari Leeds. Mari. Mohon maaf, ini ya. Iya. Kami yang mohon maaf agak salah pas di luar juga banyak hujan badai, jadi agak jarak pandang nggak bisa cepat. Ini bukan salahnya badai. Mana itu badai? Ini bilang biar jangan datang lagi. Mobil. Mari duduk. Ada di belakang. Masih cukup. Saya lanjut ya. Ya, silakan. Ya tadi sedikit mengenai poin yang barusan, bahwa pada akhirnya passion kita atau expertise kita di mana kita bisa menjadi satu elemen dari sebuah bangunan besar yang mana yang kita bisa bilang teknologi, mana teknologi pada akhirnya bisa bermanfaat buat Indonesia. Yang bisa kita lihat adalah gimana kita how can we relate our expertise to our nation's needs, dan apakah sebenarnya nation needs ini sudah ada petanya atau belum? Belum kenalan ya. Kalau saya sendiri sejauh ini belum menemukan Indonesia itu punya master plan teknologi yang untuk 5 atau misalnya 20 tahun ke depan. Mungkin perlu ada riset atau perlu ada survei yang akhirnya menunjukkan bahwa ini loh teknologi yang dibutuhkan di sana dalam 10 tahun ke depan. Sangat disayangkan ketika misalnya tiap rezim itu berganti, goals itu berganti, teknologi apa yang dikembangkan dan difokuskan itu berganti, sehingga ketika 5 tahun ganti, effort yang sudah dikerjakan 5 tahun pertama itu kadang terputus, terus mulai lagi dari baru. Itu sebuah bisa dibilang investasi yang disayangkan, wasted investment aja ketika udah 5 tahun effort terus nggak dilanjutin pada akhirnya. Dan sebagai penutup, ya ini saya fansnya Bung Hatta, jadi hanya ada satu tanah air, dan ya tanah air itu harus dengan usaha kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih saudara ini. Ya, nanti kita diskusi satu kali, silakan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang baru datang, kita sudah menyelesaikan pembicaraan yang pertama, Bang. Masih ada pembicaraan yang kedua. Kalau diskusi diskusi sekaligus silaturahmi kita pada hari ini, topiknya adalah nasionalisme dan teknologi di Indonesia. Jadi mudah-mudahan bisa mengikuti. Kita masuk langsung ke pembicaraan yang kedua, yaitu Bapak atau Saudara Adi Pandang Yono. Beliau ini mahasiswa PhD di jurusan Urban Tata Ruang Planning di Sheffield University.
Jadi setelah Pak Padang nanti kita beri kesempatan yang pertama kepada Pak Irfan untuk menanggapi, baru nanti kita diskusi ya. Jadi ramah saja, santai, serius. Silakan. Terima kasih kepada moderator, teman-teman SC tingkat studi ya. Pertama-tama awalnya saya pas diajak sama Pak Umar, Mas Umar ya. Mas, kita nggak diajak diskusi tentang apa? Politik teknologi nasionalisme. Wow, saya harus bicara hal yang berat, politik teknologi di hari Sabtu jam 9 pagi. Saya biasa ke kampus jam 10 pagi. Sehingga akhirnya saya berpikir gimana caranya membuat suatu hal yang simpel, hal yang berat menjadi simpel, sehingga bisa dipahami semua orang dari berbagai profesi. Sini saya coba ambil salah satu studi kasus ini adalah termasuk juga bidang kajian saya itu one way policy toward cohesion. Bagaimana kebijakan satu peta menuju suatu negara yang sejahtera sebagai paradigma politik teknologi nasionalisme dalam mengkeruang negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita mungkin sering pernah mendengar namanya one way policy, kebijakan satu peta. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan satu peta? Saya akan memberikan suatu ilustrasi kebijakan satu peta itu seperti apa. Oke, bisa dilihat sebagai berikut. Ada suaranya saya kasih keras mau? Senang saya suara. Ini film semua umur, enggak apa-apa. Iya.
itu sekilas tentang namanya warna polisi kebijakan satu peta. Jadi yang dimaksud sebenarnya kebijakan satu peta tadi bisa kita lihat satu dasar, satu referensi, satu basis data yang dimana satu basis data tersebut digunakan secara bersama untuk membuat suatu tematik peta yang lain. Kenapa inisiasi warna polisi ini terjadi? Sebenarnya mulai pada saat adanya bencana tsunami tahun 2004. Partai SBY meminta untuk coba petakan seluruh wilayah yang ada, coba ambil peta-peta yang lain. Ternyata masing-masing memiliki luasan dan kondisi yang berbeda. BPN mengeluarkan peta berbeda. Kemudian BIG, Persultanan waktu itu juga mengeluarkan peta berbeda. Kemudian dari berbagai institusi mengeluarkan hal yang berbeda. Sehingga menyebabkan saat itu menjadi kegelisahan bagi SBY, Presiden Indonesia sebelumnya itu, untuk membuatkan suatu namanya perlu adanya warna polisi kebijakan satu peta. Kemudian tahun 2007 terjadi lagi namanya bencana waktu itu di Jogja yang besar sekali. Itu pun juga menimbulkan banyak kehilangan tingkat peta tanah itu informasi peta tanah itu banyak hilang juga. Nah itulah mulai dari 2007 inisiasi untuk pelaksanaan warna polisi itu mulai dilakukan. Jadi inisiasi mulai dari pembangunan suatu kelompok kerja, pembangunan mulai dari teknologinya, geoportalnya, servernya yang bisa diakses seluruhnya juga bisa merupakan salah satu beberapa inisiasi. Namun Wamen Polisi ini baru rencananya baru tahun depan nanti akan saya coba berikan akan diimplementasikan. Nah sekarang bisa kita lihat mengapa data informasi geografis atau spasial itu menjadikan suatu hal yang penting. Saya ambil salah satunya dari kajiannya Abraham Maslow dari psikologi, mungkin ada di psikologi. Ya, jadi tentang hierarchy of needs. Yang dulu data geospasial atau geografis hanya dipakai untuk orang-orang tertentu. Tapi sekarang hampir setiap orang sudah menggunakan data spasial. Baik misalkan untuk mengetahui jalan yang macet di mana, ataukah misalkan wilayah bencana dan sebagainya. Mulai dari tadinya suatu hal yang psikologis menjadikan suatu bentuk rasa aman dengan adanya data informasi. Mulai ada rasanya kepemilikan, misalkan saya memiliki rumah di sini. Ada namanya rasa kepercayaan diri, sampai namanya self actualization. Biasanya orang saat ini yang paling zamannya adalah dengan teknologi selfie, biotech, atau biasa juga wisata kuliner. Ini loh, di restoran ini dan sekian, koordinat sekian. Jadi informasi geografis sekarang sudah merupakan suatu hal yang self actualization. Yang tadinya merupakan kebutuhan tersier, kita menjadi suatu kebutuhan primer saat ini. Ini pemerintah targetkan kebijakan satu peta tahun 2016. Saya baru baca ke beritanya kemarin ya, jadi dipublikasikan Kamis 5 November. Jadi emang saat ini saat lagi menuju ke sana, penyiapan teknologinya, penyiapan kebijakannya, regulasinya, penyiapan institusi organisasinya dan seterusnya. Terkait dengan kebijakan satu peta, maka hal yang utama diperlukan di sini adalah infrastruktur telekomunikasi, penyampaian informasi bagaimana data spasial dari misalkan Jakarta itu bisa disampaikan mulai dari Sumatera sampai dengan Papua. Data teknologi informasi inilah yang menjadi suatu hal yang penting. Misalkan kita lihat network transformation, ini time series bagaimana dari tahun 1969 sampai 1982 itu pembangunan namanya local administration network. Jadi mulai dari institusi tertentu, kemudian 1982 mulai publik untuk namanya transformasi. Tahun 1982 sampai tahun 2003 itu penyampaian informasi dalam formasi masih namanya Web 1.0 atau namanya penyampaian telekomunikasi, penyampaian informasi hanya one way dari provider ke user. Kemudian dari tahun 2003 ke tahun 2014 itu mulai namanya dikenal namanya Web 2.0. Penyampaian informasi sudah bukan hanya provider, tapi user juga bisa memberikan timbal balik. Sekarang zamannya masuk Web 3.0. Artinya apa? Web 3.0 bukan hanya dua komunikasi, tapi saling sharing data, saling sharing informasi. Inilah sekarang zamannya namanya penyampaian informasi. Salah satu kajian daripada data sharing, maka kita kenal namanya open data, keterbukaan data. Masing-masing institusi ataukah mungkin orang perorangan itu menyampaikan informasi yang kira-kira menjadi hal yang berguna mungkin orang lain. Makanya sekarang kita mengenal namanya crowdsourced information. Banyak sekali informasi menyampaikan, mulai dari sosial media, Facebook dan sebagainya memberikan informasi. Entah itu yang benar atau entah itu yang salah, itu hanya yang perseorangan lah yang memahami yang memilah. Nah sekarang saya mau gambarkan apa sih fenomena open data itu.
Sekilas saya coba melihat penjelasan. Vast amounts of open data are being used to change the way we live our lives. This data has the power to improve education, enable us to be healthier, to be more productive, and how to build better cities and a better world. From San Francisco Bay to the beaches of Barcelona, the Citymapper app uses open transport data to make people's daily travel easier, easing congestion and improving mobility. And it means that Maria can get home quickly from work and still have time to meet her friends. In Singapore, Andy can track cases of dengue fever throughout the city, and with the help of the community, takes steps to contain the disease. This helps keep his family safe, and also enables a more efficient health service, meaning doctors and nurses have more time to treat emergencies. By using open data, the government of Burkina Faso can compare and evaluate local schools, looking at performance and abilities. This helps the government devote resources to the schools that need them most. In Nepal, earthquakes are a dangerous fact of life. By using open data, the structural integrity of the schools and health centres are being recorded. So city planners like Bishar can save lives by repairing high-risk buildings before future disasters strike. In Qingdao, the new WOW portal allows collaboration between citizens and government departments. So Kang can not only find any city information instantly, he can help city planners create better services and a better quality of life for all. Open data is data that is made available by organisations, businesses and individuals for everyone to access, use and share. It has the power to transform and create a better future for everyone. Dengan adanya fenomena open data, kita akan banyak institusi akan memberikan data. Data yang diberikan akhirnya menimbulkan suatu fenomena baru. Setelah dari open data, akhirnya munculnya namanya fenomena big data. Nah sekarang makanya kita kenal apa sih namanya big data? Mungkin bisa sekilas saya We jelaskan. constantly produce a lot of data. For example, via social media, public transport, and GPS. But it goes way beyond that. Daily, we upload 55 million pictures, 340 million tweets, and 1 billion documents. In total, we produce 2.5 quintillion bytes a day. That's a lot of zeros. It's ridiculous. We call this big data. But what's actually more important is what you can do with it. To process big data, you don't need huge computers. People work with the cloud, an endless network of normal servers, and powerful algorithms. This way, they can analyze over 1 million pieces of data in minutes. And the result? Well, for example, video streaming website Netflix analyzed the big data of their viewers, like popular shows and watching patterns. This way, they produced a successful series with the perfect combination of actors, directors, and storyline. Right now, the big data of traffic is being analyzed to develop a car that can drive completely accident-free all by itself. And in the future, we can even use the big data of DNA to determine the perfect treatment. This way, curing genetic diseases like cancer would become much easier. And that's just the start. Ya itulah. Dengan penggunaan big data sebenarnya banyak hal. Salah satunya pada bidang olahraga. Kemarin kita lihat kemenangan Jerman ternyata adalah dengan adanya pemanfaatan big data. Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi Jerman dilihat dalam hal yaitu penggunaan big data. Bekerjasama dengan 50 mahasiswa Universitas Olahraga Valens mengumpulkan data dari setiap tim lawan sebelum dan selama Piala Dunia mulai dari pemain hingga strategi permainannya. Nah ini bagaimana canggihnya satu olahraga pun sebenarnya sudah bisa digunakan untuk memenangi suatu pertarungan. Kaitan fenomena open data, big data, smart city. Jadi saya kaitkan dengan One Map Policy. One Map Policy harapannya adalah akan menuju seperti ini. Dengan adanya open data, keterbukaan data, dalam hal ini informasi spasial dari masing-masing institusi akan meng-create suatu big data, tematik, informasi tambahan data, kembali lagi open data, akan membentuk namanya smart city. Seperti apa gambaran smart city? Mungkin semua orang paham, tapi saya coba sedikit lagi berikan video lagi.
ataupun untuk promosi, hanya saya ambil satu fenomena. Jadi itulah yang sebenarnya harapannya. Jadi bagaimana dengan adanya open data, one map policy, open data, big data, membentuk apa namanya smart city. Mengapa informasi geografis menjadi sangat penting untuk dikeluarkan dan dikreasikan? Saya ambil salah satu contoh fenomena kebakaran hutan kemarin. Di level menteri itu banyak, di level menteri sekalipun ditipu oleh pejabat-pejabat di bawahnya. Mulai dari PT, posko PT dan sebagainya mengatakan 8.000 hektar. Tapi setelah dicek dengan menggunakan satelit image, ternyata 58.000 hektar. Dan kebetulan Menteri Lingkungan Hidup ini kan alumni ITC yang bergerak di bidang geospasial. Jadi paham sekali mengenai masalah geospasial itu gimana. Memahami bisa menghitung secara lebih akurat lagi berapa luasan kebakaran, mana yang potensi gambut. Yang terakhir adalah kemarin Gunung Rinjani meletus. Dengan adanya one map policy itu bisa dioverlaykan dengan data penerbangan dari misalkan radar atau 24 radar itu mengetahui arah penerbangan berbelok ke arah timur dulu baru belok ke arah barat untuk mendarat di Lombok Raya. Nah, inilah makanya saya katakan mengapa informasi geografis menjadi sangat penting. Pertama, memiliki nilai sebagai komoditas. Informasi geografis dapat dibeli dan dijual seperti komoditas ekonomi lainnya. Informasi geografis sebagai aset, memenuhi tanggung jawab atas keamanan nasional, administrasi publik, dan promosi ekonomi. Dan terakhir adalah informasi geografis sebagai infrastruktur untuk mendukung penyokong keberhasilan program-program yang ada. Kebijakan pembangunan di Indonesia, saya akan coba persempitkan lagi. Ada dua hal, yaitu namanya sistem perencanaan pembangunan dan sistem perencanaan keuangan. Apa yang membedakan? Saya akan memahami. Sistem perencanaan pembangunan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ya, tentang pengaturan RPJM, RPJP, RPJM, rencana program jangka panjang, rencana program jangka menengah, dan rencana program jangka pendek. Sebetulnya hal ini sudah dilakukan zaman dulu Orde Baru dengan namanya GBHN, garis besar haluan negara, dengan namanya program Ratowita, rencana program 5 tahun. Itu udah jelas dalam rencana panjang 25 tahun. Ratowita pertama adalah untuk pembangunan SDM, Ratowita kedua adalah pembangunan intensifikasi pertanian, Ratowita ketiga pembangunan intensifikasi pertanian, Ratowita keempat pembangunan siap untuk negara industri, dan Ratowita kelima sudah menuju negara industri. Namun apa yang terjadi pada saat menuju negara industri? Terjadi namanya gejolak tahun 1998 informasi. Semua hal-hal yang baru akhirnya dirubah semua. Padahal terus kemudian akhirnya diterjemahkan lagi dalam bentuk RPJP, RPJM. Yang kontennya kurang lebih hampir sama dengan seperti yang kemarin. Hanya saya di sini menunjuk rencana program jangka RPJP-nya atau RPJM-nya itu lebih kompleks lagi. Kalau kemarin lebih udah fokus, mulai dari pertanian menuju negara industri. Tapi sekarang mulai sangat kompleks. Nah, beda. Terus apa yang dimaksud dengan sistem perencanaan keuangan? RPJP, RPJM dan seterusnya itu diterjemahkan dalam bentuk namanya sistem tata ruang, rencana tata ruang wilayah, dalam bentuk spasial, dalam bentuk keuangan, kebumian, di mana diimplementasikan visi-misi tersebut dalam bentuk nyata. Mulai dari RTW nasional, RTW provinsi, dan kemudian RTW kabupaten kota. Permasalahan real mengapa sistem perencanaan tata ruang perlu data spasial. Saat ini sistem perencanaan tata ruang secara umum bersifat kontekstual. Kenyataannya pemerintah saat menjalankan proyek-proyek pembangunan banyak yang bermasalah. Implementasi, analisis saya dari hasil wawancara dan observasi saya pada saat penelitian kemarin, implementasi program pemerintah kurang memperhatikan karakteristik geografis regional atau lokal wilayah target pembangunan. Kata lain, informasi spasial bagian keuangan kurang mendapat perhatian. Nah, inilah menjadi tantangan bagaimana mulai saat ini dengan adanya kebijakan one map policy, semua harus dikaitkan dengan pengusahaan. Namun hal ini yang perlu kita lakukan bahwa dalam kondisi penyediaan data informasi spasial untuk kategori nasional, untuk kategori keseluruhan itu baru skala 1:50.000, 1:25.000, yang levelnya baru tingkat provinsi, tingkat detail 1:5.000, rencana di tata ruang, physical planning dan sebagainya itu masih belum ada. Inilah yang jadi satu tantangan masih untuk penyediaan data berarti 0,14%. Sehingga di sini mulai untuk pengadaan data tersebut
salah satu inisiatif dari pemerintah melewat lapan dengan segera untuk melakukan pembangunan satelit. Kemudian bekerjasama dengan beberapa dari peneliti luar, misalkan mungkin kenal Pak Yosafat Pituko dari Jepang, Shiba University, yang ahli satelit juga. Dan salah satu hal yang sudah terimplementasikan itu dengan adanya peluncuran satelit A2 sekitar bulan Oktober kalau salah, yang saat ini masih fungsinya untuk memonitoring kemaritiman. Jadi masih belum sampai resolusi tingkat, itu masih belum didapat. Kemudian status peta teror provinsi sampai saat ini masih belum banyak yang diimplementasikan. Mungkin bisa kita lihat warna coklat itu yang sudah diperdakan dan sesuai dengan tata ruang yang telah disetujui. Ini juga di tingkat status peta RW kabupaten kota. Kemudian tingkat RDTF, tingkat yang masih kecil itu masih sangat kecil sekali implementasinya. Ini secara keseluruhan di mana masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan. Sehingga kenapa banyak program-program pemerintah agak terhambat dan sebagainya, karena RW tersebut masih belum terperdakan. Terobosan percepatan tata ruang Impres nomor 8 tahun 2012 dari BIG untuk bidang spasial untuk membantu segera. Impres nomor 6 tahun 2012 membuat citra tegak satelit pendengaran jauh. Nah, ini yang menjadi dilema bahwa citra satelit pendengaran jauh resolusi tinggi itu yang membutuhkan misalkan kayak resolusi tinggi itu seperti misalkan kita menzoom melihat badan semut dengan menggunakan loupe dan menggunakan mikroskop. Kalau menggunakan loupe tidak terlalu nampak dengan detail, tapi dengan menggunakan mikroskop bisa lebih detail ruas-ruas badannya. Itulah sama dengan kalau misalkan satelit ini dengan resolusi tinggi itu bisa memetakan sampai di mana pergerakan manusia, di mana pergerakan kendaraan dan seterusnya. Nah, yang menjadi tantangan saat ini adalah saat ini Indonesia masih mengkonsumsi, masih membeli seperti citra Ikonos, AF dan sebagainya. Dan disayangkan citra-citra resolusi tinggi tersebut adalah produksi Israel. Jadi inilah merupakan suatu tantangan yang ada. Salah satu usaha pemerintah itu dalam data spasial itu adalah dengan penggunaan saat ini Wamen Policy lebih detailnya lagi jaringan informasi geospasial nasional. Pembangunan jaringan informasi geospasial nasional bukan hanya berbicara teknologi, tapi ada 5 aspek, yaitu kebijakan, institusi, teknologi itu sendiri, human resource, dan data atau standarisasi atau data apa aja yang bisa dipublikasikan untuk umum. Di tingkat kementerian sudah mulai dilakukan namanya geoportal untuk sharing berbagi data terkait hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Lebih spesifik lagi, bagaimana misalkan roadmap-nya, seperti ini saya ambil contoh roadmap pembuatan peta pesisir dan kelautan. Ada langkah-langkahnya. Misalkan untuk masyarakat bisa berpartisipasi membuat peta pesisir dan kelautan, tetapi melalui suatu prosedur lewat prosedur misalkan total quality management sehingga bisa masuk dalam lingkup peta yang bisa publish untuk umum. Model pengelolaan data spasial ini saya ambil sedikit dari bidang akses saya, yaitu karena permasalahan yang ada untuk pengadaan data spasial sangat besar, saya coba melihat fenomena yang saat ini adalah crossover geographic information. Bagaimana otoritas data bisa bergabung dengan crowdsourcing geographic information melalui namanya implementasi e-planning. E-planning sama kayak di governance, di komersial. Ini dalam levelnya sini adalah di mana pemerintahan, di mana perencanaan bisa, misalkan kita dari masyarakat dari sini ingin melihat di kota A misalkan, saya misalkan tinggal di Malang. Saya di Malang ingin membangun misalkan ada jembatan di wilayah ini, karena apa? Karena kebutuhan ini. Itu bisa melalui pemasukan data input yang ada. Nanti akan masuk ke level pemerintahan daerah, dia akan melihat, ternyata ada permintaan data di sini, melihat prioritas data yang mana yang perlu dibangun. Inilah namanya satu konsep e-planning. Ini saya kajian teoritisnya, kalau dari kajian teoritisnya mulai ada acad teori, jadi mungkin dari teman-teman dari politik mungkin paham ya kalau teori bagaimana konsep teknologi itu mampu membentuk suatu peradaban manusia. Seperti contohnya mengambil dari contoh teorinya Latour, governance theory, participatory planning, governance dilakukan Herbert Asimov, misalkan dilihat dari organisasinya seperti apa, participatory planning banyak kalau misalkan PCLI. Ini saya membuat satu metodenya bagaimana satu konsep dasar menggabungkan antara data integrasi dan data otoritas pemerintah. Kemudian saya masukkan 5 aspek tadi, teknologi, kemudian
data, standarisasi, human resource, teknologi, institusi dan polisi sehingga bisa terintegrasi dan akhirnya akan bisa penyediaan data spasial mulai dari level nasional, provinsi, kabupaten itu bisa terlaksana. Mulai dari provinsi, Palestina, kemudian masyarakat bisa berkontribusi dari level lokal, kemudian masuk dalam tingkat nasional. Nah ini model ini kemarin sudah saya paparkan hasil penelitiannya untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam implementasi One Map Policy 1 Oktober 2015. Mungkin kalau misalkan dikatakan kontribusi sebenarnya bisa dilakukan dengan seperti ini adalah kontribusi langsung bagaimana kita mahasiswa memberikan masukan. Namun emang satu hal yang agak berat adalah bagaimana kita bisa masuk dalam jaringan masyarakat, jaringan pemerintah. Ini adalah makanya network itu yang sangat penting. Kita mengenal satu orang network di satu ada administrasi, kita membuatkan satu masukan model. Ini loh kita buat saya hasil penelitian ini, apa ada kesempatan saya membeberkan kepada semua. Itu perlu namanya suatu perjuangan. Peranan One Map Policy dalam bidang kelautan saya juga sempat tulis di di websitenya PPUK. Itu ada program Their Dream Their saya lupa. Itu Indonesia Maritim Open Data merupakan kunci penguatan jati diri sebagai negara maritim di seluruh dunia. Artinya gini, dengan adanya open data di tingkat maritim, sekarang kita mengenal namanya eco-label. Eco-label itu apa? Eco-label ikan dan hasil produk-produk perikanan itu ditelusuri. Misalkan dia menangkap dari mana, dikumpulkan di mana, diolah di mana, oleh perusahaan apa, kemudian diekspor ke mana. Itu sudah ada namanya. Ini merupakan bagian daripada kita sebut namanya food security, ketahanan pangan. Ketahanan pangan bisa kita lihat dari 3 hal. Traceability, melacak tadi hasil produk itu di mana. Kemudian affordability, bagaimana keterjangkauan tersebut kepada masyarakat. Dan terakhir adalah supply stock. Contoh daripada penilaian daripada food security ini ada seperti saya ambil contoh sistem informasi geografis yang dia ambil oleh BKIPM, Badan Karantina Ikan dan Produk Maritim. Ini bisa dilihat, misalkan di tingkat Surabaya mengekspor ikan kemana aja, Palu, Tarakan, sebagainya. Itu perikanan hidup. Ada tahun November 2015. Lebih detail lagi di sana kita lihat apa aja jenisnya ada, udang, kemudian sebagainya dan sebagainya. Ini merupakan salah satu cara open data sehingga bisa diketahui di mana hasil dari ini adalah kesejahteraan negara. Berapa pendapatan yang diperoleh sebagainya. Itu bisa merupakan salah satu One Map Policy yang ingin dibentuk oleh pemerintah. Nah sekarang saya ingin mengambil nilai dari satu One Map Policy itu bagaimana implementasinya untuk menyatukan peneliti-peneliti Indonesia baik di dalam negeri maupun di Indonesia dengan memberikan solusi bangsa Indonesia. Oke, salah satunya adalah triple health concept dan mungkin beberapa sudah dipaparkan sebelumnya adalah ada namanya water health concept dan seterusnya, di mana informasi tersebut bisa disampaikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik melalui portal, internet dan sebagainya, mengetahui isu-isu apa yang ada. Ini adalah, nah ini sebenarnya terkait dengan roadmap daripada penelitian dan inovasi itu sudah ada di pengaturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, di mana inovasi itu mulai dari tingkat level lokal, kemudian tingkat level provinsi, nasional itu sudah ada diatur. Kita aja mungkin nggak menyadari, hanya yang kurangnya adalah kurang optimal pemakaiannya. Sehingga seperti kita ketahui misalnya di badan-badan pemerintah itu ada namanya Balitbank dan sebagainya. Itu di level lokal, kabupaten, sampai di level nasional kurang terlalu berkiprah. Saya kemarin melakukan interview di sana. Mereka mengatakan bahwa banyak orang-orang cerdas ditempatkan di wilayah yang kurang basah. Kurang basah di mana Pak? Di Balitbank. Kenapa? Mereka vokal untuk mengutarakan pendapat sebagainya. Kita taruh aja Balitbank. Mereka terus terang memberikan informasi. Toh Balitbank kurang dibandingkan misalkan di bagian bidang perencanaan misalkan seterusnya yang terkait dengan kebijakan. Inilah yang sangat disayangkan dari hal yang ada. Kemudian bagaimana kebijakan polis inovasi bisa berpengaruh terhadap education dan seterusnya. Terakhir, saya coba melihat bagaimana kita berperan terhadap pembangunan Indonesia. Mungkin ini sudah banyak dilihat.
is not poor country, very rich country, but poor in management. Ya, jadi Indonesia tidak sempurna tapi tepat kita berjuangkan. Saya, Anda, kita semua mari membangun Indonesia. Terima kasih. Jadi kita semua berpartisipasi, mungkin berbagi apakah bertanya atau mungkin ada saran atau mungkin juga membagi cerita yang lain tentang nasionalisme dan teknologi ini. Yang seperti tadi harapannya tidak menambah pemahaman kita bersama dan mudah-mudahan menambah atau memperkuat semangat kita untuk kembali ulang membangun Indonesia setelah selesai sekolah atau mungkin menyumbang dari jauh bagi yang sudah kerja kontribusi di luar Indonesia. Kita dengar dulu sedikit tanggapan dari Pak Irfan Madani, silakan. Saya nggak sebenarnya saya merasa bukan tidak artinya posisi yang tepat untuk menanggapi dua-dua bidang undang-undang teknologi dan coba sudah memberi sedikit mungkin satu dua poin dan mengambil satu poin buat Mas sorry saya nggak well prepared artinya tapi dari beberapa slide yang dari pertama dari Mas Beni itu saya menarik karena saya pikir saya justru akan dapat jawaban dari apa yang dipaparkan. Tapi saya dapat jawaban, tapi ada beberapa pertanyaan yang akhirnya balik lagi ke saya. Karena dari beberapa slide itu seperti yang Mas Beni tunjukkan beberapa pola kerjasama antara pemerintah, teknologi dengan satu lagi yang ketiga triangle itu. Nah, saya cuma bertanya karena kita konteksnya dengan Indonesia. Sebenarnya Indonesia punya nggak strategi antara tiga itu? Karena kalau saya lihat Indonesia itu sejak waktu saya masih di sana itu tidak ada struktur yang tepat menghubungkan antara tiga itu. Alih-alih untuk menambah satu lagi masyarakat. Karena sebenarnya masyarakat itu memakai teknologi itu apa yang ada, apa yang dia lihat, mereka lihat terus itu. Sementara di sini itu jelas kalau saya tidak membandingkan, tapi saya melihat seperti di Eropa. Kalau kita mengundang industri luar datang untuk membangun industri di tanah air, harusnya dengan kompensasi. Misalnya kalau di sini mereka harus kemudian merangkul para saintis seperti Anda untuk kemudian memberikan uang untuk mengajak Anda juga ikut mengembangkan industri yang sama. Kemudian sharing, apakah sharing komersialisasi, apakah sharing kekayaan intelektual dan lain sebagainya. Nah, itu di Indonesia saya tidak melihat itu. Apa saya salah? Tolong saya nah mungkin hal-hal seperti itu yang mungkin harusnya di Indonesia itu kurang ditegakkan lebih dulu daripada kita kemudian melihat sebaiknya saya riset di bidang ini. Boleh saja, tadi kan bilangnya passion dengan kebutuhan. Ya dua-duanya jalan harusnya menurut saya. Tapi passion itu jalan kalau kebutuhan itu jalan. Karena riset di mana-mana butuh dana. Dan dana itu tidak dari pemerintah atau dari industri. Dan di sini di UK atau di Eropa dana kebutuhan riset akademis itu sokong atau disupport oleh industri dan pemerintah. Di Indonesia pemerintah menyokong tapi tidak mandiri. Ya, hanya buat makan saintisnya saja, buat beli alat, beli riset dan lain sebagainya. Nah, jadi menurut saya justru hal penting yang kecil itu yang harusnya pertama-tama ditegakkan. Mudah-mudahan dengan pemerintah yang baru yang baru tahun itu harusnya menjadi fokus untuk kemudian memperbaiki. Saya tidak mau memberi komentar banyak tentang Habibie dan media, karena terus terang itu tergantung arah kita mengambil yang mana. Habibie dulu ya tadi juga dijelaskan Habibie itu
melihat ke Katolik waktu pembangunan. Malah dia punya ini sendiri. Terus saya masih kerja dengan dia punya pelitanya sendiri. Jadi, sekian tahun sekian harus sekian, tahun sekian harus sekian. Kemudian ujung-ujungnya kita mandiri teknologi. Kenapa? Ataukah nanti Bappenas memang berbeda-beda tiap tahun? Yang kedua, kita juga banyak lembaga kajian di Indonesia. TADEPHAN juga ada lembaga kajian tersebut, LIPI juga ada lembaga. Teknologi, apakah teknologi sekarang belum mumpuni sampai perlu adanya one map policy? Bisa dikatakan kalau misalnya saya katakan ya namanya developing countries sama developed countries itu kita masih berkembang, baik hal bukan hanya masalah keuangan aja, baik dalam hal ini teknologi kemudian juga sumber daya manusia itu semua bagaimana pada akhirnya nanti menuju satu kemandirian teknologi Pak Irfan katakan. Jadi dulu sebenarnya sudah ada pemetaan teknologi, pemetaan mulai dari pemetaan terestrial sampai sekarang akhirnya menggunakan pemetaan satelit image dan sebagainya. Nah, untuk Indonesia, untuk yang lebih canggihnya untuk satelit image, untuk drone mungkin sudah mulai banyak teman-teman penggiat daripada peneliti drone itu untuk melakukan pemetaan itu. Bagaimana melakukan itu. Namun emang namanya butuh proses untuk menuju ke sana, nggak bisa langsung dan terusnya. Yang perlu namanya untuk mendukung ini adalah bagaimana dukungan dari pemerintah untuk tadi kita lihat triple helix, hubungan antara peneliti, hubungan dengan industri dikaitkan dengan pemerintah. Pemerintah ini yang harus memfasilitasi baik itu daripada kebijakan, regulasi dan sebagainya. Jangan sampai kayak kemarin misalkan kasusnya Ricky Elson yang sudah capek-capek membuat mobil listrik karena nggak gagal uji emisi, kan konyol juga. Nah itu saya rasa yang saya kadang berpikir pemerintah juga emang harus perlu disekolahkan juga saya rasa. Itu kadang saya berpikirnya seperti itu supaya bisa mengetahui masalah ini. Kemudian kerjasama institusi sejauh ini emang sampai sekarang bisa dikatakan masing-masing ada beberapa institusi masih yang masih menjalankan ego sektoral, ego institusinya untuk mengatakan kemauannya sebagainya. Kadang juga kalau misalnya kita lihat politiknya, lihat dulu siapa menterinya dulu ikut mengenal. Misalkan sekarang ini, apakah dulu ikut KMP atau ikut KI dan sebagainya. Ini juga kadang di luar nalar ya kita mengandalkan ini. Ada yang kemarin kebakaran hutan misalkan, terkait dengan kebakaran hutan. Kenapa sih kebakaran hutan dengan masalah yang tadi masalah heboh itu head speeches polisi ya. Oh heboh banget speech polisi yang ini. Maka kebakaran hutan kemarin nggak diungkapkan. Nah sekarang kita lihat di balik kebakaran hutan itu pemilik saham, dewan komisaris daripada perusahaan-perusahaan sawit itu siapa? Kalau bukan pejabat-pejabat yang sekarang mendukung itu. Itu juga yang kadang di luar nalar atau logika itu yang kita terbingkai dengan kepentingan politik dan sebagainya. Mungkin itu yang saya bisa. Jadi ada faktor eksternal itu mempengaruhi pemerintah juga satu sisi ya. Faktor X. Ya. Mungkin orang Medan ada. Ini orang Medan ya. Lah, ada yang di belakang, bapak yang di depan, silakan. Duluan. Saya dulu. Nama dari mana ya? Biar kita kenalan kalian. Oke, nama saya Faizun, saya di Leeds ya, di Leeds University, baru masuk juga. Sebenarnya saya tadi agak telat ya, jadi mohon maaf. Jadi saya hanya sedikit menangkap yang nomor 2 dari Mas Adi Pandang Widono. Menarik sekali ya temanya ya tentang keterbukaan informasi. Saya pernah main game yang namanya Hayde, mungkin semua orang pernah ya, di Facebook itu kayaknya ada Hayde kan. Itu menarik sekali karena kita melihat kayak sejenis komunitas itu ya. Rumah ini punya berbagai macam aset, rumah sini bisa berbagai macam aset. Mereka bisa menjual, sini bisa membeli. Nah itu menarik sekali kalau misalnya diaplikasikan di kehidupan nyata. Jadi kalau ada orang bertani gitu, tanam tomat itu nggak harus dibuang-buang gitu. Siapa tahu di sana ada yang butuh sebenarnya, tapi kita nggak tahu gitu loh. Kalau kita semacam Hayde itu kan tahu ini butuh ini, di post gitu, set ya, punya flag gitu, bisa jual. Nah sebenarnya salah satu aplikasinya di situ, tapi bisa juga di teknologi gitu kan. Sekarang kalau kita misalnya membuat mau buat produksi motor gitu, motor, mobil, apa itu sebenarnya sudah kalah jauh ya sama VW, Toyota dan macam-macam. Mungkin sebenarnya kita harus punya branding yang lain, mungkin ke sisi pertanian, alat-alat pertanian apa gitu.
Nah itu bisa jadi kayak sistem Tegal gitu. Jadi nggak sebuah pabrik yang besar, tapi justru industri rumah tangga. Laki-laki bisa dibuat seperti HID tadi. Oh saya punya knalpot, sana punya roda gitu, kerjasama. Kan informasi juga bisa cepat. Poin ketiga sepertinya DPR menurut saya udah nggak diperlukan gitu. Itu mengganggu saja. Ini ekstrim memang, saya selalu sukanya ekstrim, bukan ekstrim. Kenapa? Kan kita punya semua informasi kan, tahu lah. Saya punya hajat segini, ini yang prioritas tinggi, ini yang prioritas rendah kan bisa langsung ke sana. Ngapain ribut-ribut gitu kan? Umur 10 sampai dengan 20 tahun. Nah ini sebuah indikasi yang menunjukkan bahwa sektor manufaktur kita sangat-sangat menderita sekarang. Sehingga apalagi tahun depan atau tahun ini kita masuk masyarakat ekonomi ASEAN. Nah bayangkan apa yang akan terjadi pada saat nanti jika kondisi manufaktur kita seperti ini. Nah akhirnya dikeluarkanlah sebuah kajian kepada Gubernur Sumatera Utara pada saat itu apa yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan dinas-dinas terkait untuk mensupport ini. Apakah dikeluarkan regulasi mempermudah adopsi teknologi dan sebagainya. Nah ini menunjukkan bahwa studi kasus di Sumatera Utara itu sangat tertinggal dalam hal manufaktur. Nah mungkin di daerah lain saya mungkin tidak tahu bagaimana kondisinya. Ini sebuah realita teknologi yang sangat saya rasa sangat urgen untuk ditindaklanjuti. Pemerintah sudah membaca ini sebetulnya dengan menerapkan MP3I, kalau mungkin ada yang ingat. Nah di situ sudah mulai ada pemetaan industri di seluruh Indonesia. Seperti di Sumatera Utara kita buat pemetaan sawit, karet. Di Sulawesi fokus kepada pertanian kalau saya tidak salah ya. Jadi ada 22 industri yang merupakan tujuan pokok dari MP3I pada saat itu. Nah saya tidak tahu apakah dilanjutkan oleh pemerintah sekarang yang beralih ke maritim. MP3I itu saya rasa sudah sangat bagus karena sangat terintegrasi sesuai dengan kearifan lokal. Contoh sumber daya lokal, sehingga kalau di Sumatera Utara kaya dengan sawit dan karet, maka industrinya adalah industri sawit dengan industri karet, akan dibuat hilirisasinya dan sebagainya. Nah di Jawa atau bagaimana akan dibuat industri ini. Nah itu sebetulnya sebagai dasar kita untuk melakukan pemetaan teknologi. Ya, akan tetapi sekarang tiba-tiba berubah lagi karena ada rejim tadi ya. Berubah fokus ke maritim lagi. Nah yang ini sudah nggak tahu lagi saya bagaimana. Padahal di sana kondisi industri semangginya sudah terbengkalai atau bagaimana saya tidak tahu kan. Nah mungkin itu tambahan masukan dari saya. Yang kedua mungkin terkait mengenai rencana tata ruang. Nah kebetulan saya ini bagian dari MAPI, Masyarakat Asosiasi Penilai Indonesia. Nah salah satu kegiatan MAPI itu adalah studi kelayakan. Di dalam studi kelayakan, setiap bisnis itu salah satu syarat yang paling penting adalah rencana tata ruang. Di mana kita akan membuat bisnis kita. Masalahnya itu terjadi negosiasi antara RT RW, RTB di tingkat kabupaten kota dengan pengusaha. Sehingga kalau dibayar, keluarlah SK wali kota, berubahlah peruntukan tata ruangnya. Sehingga untuk apa sebetulnya dibuat rencana tata ruang ini? Yang tadi awal. Iya kan? Sebetulnya begitu. Untuk alat nego. Bahkan di daerah sekitar bandara itu keluarlah bangunan-bangunan tinggi, hotel, seperti apa itu adalah hasil keluarnya adanya prosedur SK wali kota yang bisa membatalkan RT RW itu. Nah, daerah itu. Itu memang kota kita, kota Medan itu. Ya dulu ada itu hotel atau gimana itu yang harus dipotong ya karena dekat ya Medan terjadi itu. Ya mungkin Bening punya komentar tadi terhadap manufaktur tadi. Kenapa? Tadi alasan ya mungkin komentar saja sedikit dari Bening, nanti baru saudara Andi.
Oke, ini lebih menarik buat Secara umum saja lah. mumpung ada. Saya mendingan membahas tentang yang komen Pak Irfan tadi. Boleh. Kalau dari Pak Irfan kan tadi bagaimana aplikasi Triple Helix tadi. Sebenarnya saya udah tahu lama ada yang namanya Business Innovation Center atau BIC di Indonesia. Itu dibikin di bawah Kemenristek tahun 2008. Itu kalau melihat program real yang bisa dirasakan mahasiswa itu berupa pekan kreativitas mahasiswa apalah yang dimana project-project mahasiswa itu didanai, nanti yang terpilih direkomendasi berupa misalnya yang sering keluar tuh buku 101 inovasi Indonesia. Itu muncul beberapa seri, cuman buat sekarang ini saya udah nggak ngikutin lagi. Memang tujuannya BIC ini sepertinya sebagai jembatan untuk Triple Helix tadi. Cuman sepertinya di rezim sekarang polanya agak berbeda dan mungkin institusi ini mungkin ditinggalkan. Kemudian yang saya sempat ikut Indonesian Scholar Forum di London awal Oktober kemarin. Memang ketika ngomongin soal funding itu ada perbedaan skala antara funding yang dari government Indonesia sama yang biasa di UK. Itu beberapa dosen ada di forum tersebut. Ketika misalnya Indonesia ngasih 100 juta gitu, itu di convert paling cuma 5.000 pounds dan 5.000 itu belum bisa buat apa-apa gitu. Kalau buat industri besar, riset yang butuh alat segala macam. Pengalaman saya dari Malang, trik mereka adalah mencoba menggait perusahaan industri. Di sana karena ada koneksi ke Jepang, jadi menggait Shimadzu buat membawa instrumen harga kayaknya value-nya sekitar 5 miliar yang di Indonesia cuma ada 2. Mungkin memang government tidak bisa diharapkan dalam hal ini, dalam segi pengadaan barang. Bahkan dari dana Ristek, Rispro atau dana hibah segala macam itu tidak ada peruntukan buat pengadaan infrastruktur atau instrumen. Yang ada malah buat kasih makan penelitinya kan, dan cuma barang habis pakai. Jadi buat sekarang ketika Menteri Nasir keluar tentang Technopark, akan dibangun 100 Technopark di Indonesia segala macam, yang skeptisme pertama yang muncul adalah bagaimana dana dan bagaimana sebenarnya pemerintah bisa menarik kontribusi langsung dari industri. Karena seperti di UK, saya juga ngikutin Innovate UK, itu badan inovasi di Inggris, itu saya ngeliat aktif banget, datang ke kampus, datang ke perusahaan, mempertemukan keduanya segala macam. Itu berbeda sekali dengan Dikti, dengan Kemenristek Dikti dan BPPT sekalipun tuh it's like very different dari nature of work mereka gitu. Jadi kalau saya ngeliat skema yang ada sekarang tuh emang belum jelas, belum clear, dan belum bisa mensupport passion tadi. Dan saya rasa mungkin ya saya nggak tahu, mungkin perlu ada studi kasus BPPT datanglah ke sini ngeliat Innovate UK itu gimana gitu misalnya. Itu tanggapan saya, dan terima kasih memang melengkapi sih. Saya udah tahu BIC ini tapi nggak masukin ke slide. Untuk yang mungkin kayak lebih silakan. Tata ruang sama. Saya mau tanya dulu, ya ini apa? Kita kan diskusi ya terbuka ya. Ini terkait dengan sumber daya ya, human resource ya. Yang saya kalau langsung kepikiran, kan banyak Indonesia itu banyak sekali ya, apa namanya yang juara-juara Olimpiade, matematika, fisika, kimia. Nah, Anda yang pernah ngalamin sebagai juara, saat ini bagaimana sih pengalamannya? Apa sih yang Anda udah juara nih sebagai Olimpiade kimia internasional? Apa sih untuk selanjutnya? Apakah udah begitu aja sama pemerintah atau ada perhatian lebih? Oh ya, pengalaman saya 2009 sebelum lulus SMA ikut Olimpiade Internasional Kimia. Kebetulan tahun saya lulus itu tahun pertama kali dibuat namanya beasiswa Olimpiade Sains Internasional. Nah itu para medalis diberikan kesempatan, maksudnya dibayarkan kuliahnya, tapi cari admissionnya sendiri.
buat pendaftarannya cari sendiri. Kebetulan saya udah keterima di Nanyang dan saya mendapatkan beasiswa seharga biaya kuliah di Nanyang selama 4 tahun. Nah, ya kuliahnya ITB dapatnya nominal ITB. Nah, dan itu sifatnya hadiah dan tidak mengikat. Jadi setelah 4 tahun saya bebas ya. Kalau melihat dari prestasi sih, melihat pattern-patternnya yang paling bagus sebenarnya itu Olimpiade komputer sebenarnya. Karena para alumni Olimpiade itu mereka terhubung, keep kontak sampai sekarang, dan sekarang sudah mulai terasa buahnya di mana mereka udah memanfaatkan pengalaman mereka kuliah di luar negeri, internship ke Silicon Valley segala macam, dan bikin startup di Jakarta. Itu udah mulai berasa. Tapi buat yang physical science kayak fisika, astronomi, kimia dan lain-lain, sepertinya setelah masuk kampus itu lebih kayak mengejar ini aja sih, passion. Soalnya ketika kimia itu kan lebih ke arah discovery, fisika juga discovery. Jadi ada anak kimia sekarang studinya particle physics yang which is far from Indonesia. Tapi kita ngelihat emang di sana anak-anak Olimpiade pursue what they want to pursue. Jadi pemerintah sudah tidak ditawarin kerja di mana begitu? Iya, gitu, Tidak, gitu. tidak ada. Lepas kanan itu aja. Ya, berarti dia dibiarin aja. Biarin aja, nah itu. Pasti hidupnya Pak. Kayak nggak bisa hidup. Diduain gitu Pak. Saya tahu sih yang salah satu peraih Olimpiade komputer yang sekarang bikin startup itu namanya Traveloka ya. Iya, itu salah satu pemenang daripada Olimpiade komputer. Tapi ya gitulah pemerintah ya, terserah kalau dia mau bangun. Itu yang makanya menjadi satu dilema. Kalau misalnya kita lihat misalkan untuk di tingkat APBN ya, di tingkat APBN untuk tingkat riset aja kita masih di bawah 1%, sekitar 0,08%. Bandingkan dengan Singapura mungkin 2,5% dari APBN-nya. Apalagi yang negara maju di atas 10%. Ini sangat dengan apalagi yang tadi saya mendengar dengan penjelasan akan dibangun 10 teknopark, itu saya rasa politisi aja. Teknopark oke, gedung oke lah, tapi isinya ya kosong melompong. Atau kan misalkan standar alat-alat lab yang biasa dipakai untuk anak SMP mungkin atau anak SMA. Itu yang saya masih berpikiran seperti itu, kalau misalnya seperti itu kan konteksnya. Gitu. Ini perencanaan tata ruang saya, jujur saya hampir mulai dari tahun 2008 ya berkecimpung terkait dengan tata ruang. Setelah salah satu saya segera untuk lanjut sekolah karena saya sudah enak dengan proyek-proyek tata ruang. Asli saya sudah mau. Jadi kayak sudah mau. Jadi soalnya kayak misalkan saya konsultan tata ruang. Konsultan tata ruang diberikan oleh kerjaan sama pihak Pemda. Tolong bantu dong, namanya Pemda kan dia meng-hire konsultan, terus apa yang kira-kira yang layak untuk tata ruang. Tapi kenyataannya yang ada yang seringnya itu adalah si Pemda ini kemudian mengajak yang lainnya, dinas-dinas yang lainnya menghajar konsultan itu. Kan aneh saya bilang ini Pemda gimana? Dia minta dibantu, kira kita bantu malah di ini. Kan kadang perspektifnya itu mereka yang saya masih belum paham juga, dan lebih seringnya saya nggak dibayar ya, saya udah cari yang udah pasti aja lah. Nah, terus terkait dengan yang dikenal ya, ada namanya game Hide di SD ya. Sebenarnya banyak Pak peneliti-peneliti Mas ya terkait dengan bidang tata ruang itu yang melakukan kajian-kajian urban modeling, urban simulations. Tapi penelitian mereka itu hanya mandek di tingkat sudah jadi dokumen tesis sama disertasi, sudah tidak ada tindak lanjut sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada namanya supporting baik dari misalkan pemerintah ataupun ada motivasi dari peneliti itu sendiri gitu. Saya coba melihat untuk yang terkait e-planning. E-planning ada di Kabupaten Bojonegoro. Saya kemarin melakukan penelitian, sudah ada namanya Game of My Village. Jadi artinya gini, masyarakat dengan hanya melalui Android atau smartphone bisa meng-download aplikasi yang ada. Mereka ingin membangun apa? Ingin jembatan, jalan, sebagainya. Nah itu nanti terhubung ke tingkat pemerintah
daerah. Nanti pemerintah daerah, jadi semacam musrembang, musyawarah rembuk desa. Mereka akan mengenai mana yang prioritas yang ada. Namun yaitu based on project.